Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Channel Arisandi Huru, NIM 19410273, semester kelas F, semester 4, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Keuangan. Pertama-tama kita akan ketahui tentang definisi piutang. Piutang merupakan aktiva atau aset perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya penjualan secara kredit. Aktiva yang menunjukkan jumlah tagihan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa di dalam kegiatan usaha. Tujuan menginvestasikan dana dalam piutang yang pertama adalah untuk meningkatkan volume penjualan, untuk meningkatkan laba, untuk menghadapi persaingan. Faktor-faktor yang memengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran kredit. Makin lunak syarat kredit, makin besar piutang. Ketentuan pembatasan kredit. Keempat, kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang. Kelima, kebiasaan membayar dari pelanggan. Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan piutang. Yang pertama, pendanaan piutang, yang kedua biaya administrasi, yang ketiga biaya pengumpulan piutang, yang keempat kerugian piutang tidak tertagih. Melakukan penjualan secara kredit akan menimbulkan piutang. Memiliki piutang berarti menimbulkan berbagai biaya perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan analisis ekonomi piutang, yaitu menilai piutang dari sisi manfaat dan biayanya. Jika dirasa manfaatnya lebih besar dari biaya atau pengorbanannya, maka kebijakan penjualan secara kredit bisa dilakukan. Aspek penting dalam manajemen piutang. Yang pertama, kebijaksanaan kredit. Kebijaksanaan kredit dibagi menjadi dua, yaitu penetapan standar kredit, analisis kredit. Yang kedua, penetapan jangka waktu kredit. Penetapan jangka waktu kredit dibagi menjadi tiga. Yang pertama, cash discount. Yang kedua, periode cash discount. Yang ketiga, periode kredit. Aspek yang ketiga adalah kebijaksanaan pengumpulan piutang. Yang keempat, default risk. Misal dalam 5 tahun terakhir terdapat piutang yang tidak tertagih 4%, 3%, 5%, 6%, maka dapat ditentukan batas tertinggi sebesar 6% dari penjualan kredit. Analisis kredit 5C. Analisis kredit 5C yang pertama, karakter, yaitu catatan dari konsumen berkenaan dengan kewajiban pada masa lalu. Yang kedua, capacity. Capacity yaitu kemampuan konsumen dalam melunasi utangnya yang ditunjukkan dengan rasio likuiditas. Yang ketiga, kapital yaitu kemampuan finansial dari konsumen yang ditunjukkan dengan posisi. Yang keempat, kolateral. Kolateral yaitu jumlah jaminan harta dari konsumen terhadap utang.
Yang kelima, condition yaitu kondisi perekonomian dari bisnis secara umum yang mempengaruhi kemampuan konsumen dalam melunasi kredit. Nah, namun sebenarnya pemberian kredit dalam dunia bisnis adalah kepercayaan. Jika perusahaan kehilangan kepercayaan dari partner bisnisnya, ia kehilangan kesempatan berbisnis. Manajemen piutang. Manajemen piutang dibagi menjadi 3. Manajemen piutang. Yang pertama, perencanaan jumlah dari pengumpulan piutang. Yang kedua, pengendalian piutang. Yang ketiga, penggunaan rasio. Perencanaan dan penggunaan piutang. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Yang pertama, rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan, kebiasaan pelanggan membayar utangnya. Yang kedua, besarnya jumlah piutang akan berpengaruh terhadap sejumlah risiko piutang berupa piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Berikutnya pengendalian piutang. Pengendalian piutang yang pertama adalah penyaringan pelanggan. Yang kedua, risiko kredit. Yang ketiga, penentuan potongan-potongan. Yang keempat, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Yang kelima, penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak. Penggunaan rasio. Penggunaan rasio ada 2. Yang pertama, hitung tingkat berputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Yang kedua, bandingkan rasio di atas dengan tahun sebelumnya, anggaran maupun kelompok industrinya. Tujuan manajemen piutang. Tujuan manajemen piutang yang pertama adalah semua tagihan terbayar dalam waktu sesingkat mungkin. Yang kedua, minimal siklus piutang. Yang ketiga, meminimalkan biaya pengumpulan piutang. Perputaran piutang. Perputaran piutang yang pertama, piutang sebagai unsur modal kerja dalam kondisi berputar, yaitu dari kas, persediaan, penjualan, piutang kembali ke kas. Makin cepat perputaran piutang, makin baik kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, periode putaran tergantung panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Yang ketiga, tingkat perputaran sama dengan penjualan kredit neto dibanding dengan rata-rata piutang sama dengan X. Pengumpulan piutang. Untuk tetap mengawasi pembayaran oleh pelanggan, sebagian besar perusahaan akan memonitor rekening piutang yang dananya masih beredar di luar atau outstanding. Perusahaan biasanya akan mengawasi rata-rata periode pengumpulan piutangnya atau average collection period. Rata-rata pengumpulan piutang sama dengan 360 atau 365 hari
per perputaran piutang sama dengan jumlah hari. Pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang untuk menilai efisiensi tidaknya pengumpulan piutang. Yang pertama, efisiensi. Jika rata-rata pengumpulan piutang kurang dari waktu piutang yang telah ditetapkan. Yang kedua, inefisien. Jika rata-rata pengumpulan piutang lebih dari waktu piutang yang telah ditetapkan. Perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Contohnya, penjualan kredit 2007 100 juta, 2008 100 juta. Yang kedua, piutang awal tahun 2007 20 juta, 2008 30 juta. Piutang akhir tahun 2007 30 juta, 2008 10 juta. Rata-rata piutang 2007 25 juta, 2008 20 juta. Tingkat perputaran piutang 4 kali atau 5 kali. Rata-rata pengumpulan piutang 90 hari atau 72 hari. Data tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan 1. Batas waktu pembayaran kredit. 2. Rata-rata periode sebelumnya. 3. Rata-rata perusahaan lain yang sejenis usahanya. Perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Cara lain untuk menentukan perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang yaitu misalnya PT ABC memiliki nilai penjualan per tahun 180 juta. Seluruhnya dijual secara kredit dengan ketentuan 2/10 net per 30. Dari jumlah tersebut 60% dalam masa potongan dan sisanya dalam waktu 30 hari. Berapakah perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang PT ABC? Penyelesaiannya jangka waktu penagihan atau days sales outstanding atau rata-rata pengumpulan piutang, average collection period, sama dengan 0,60 atau 10 hari tambah 0,40 30 hari sama dengan 18 hari. Perputaran piutang sama dengan 360 per 18 hari sama dengan 20 kali. Berdasarkan informasi tersebut dapat dihitung jangka waktu penagihan atau days sales outstanding atau rata-rata pengumpulan piutang atau average collection period sama dengan 0 sampai 60 10 hari tambah 0,40 30 hari sama dengan 18 hari. Penjualan harian rata-rata atau average daily dengan asumsi 1 tahun 360 hari sama dengan 180 juta per 360 hari sama dengan 500.000 rupiah.
Rata-rata piutang EBC sepanjang tahun setiap periode sebesar sama dengan jangka waktu penilaian kali penjualan harian rata-rata sama dengan 18 hari kali 500.000 sama dengan 900.000. 900 juta. 9 juta. Perputaran piutang sama dengan penjualan kredit per rata-rata piutang sama dengan 180 juta per 9 juta sama dengan 20 kali. Rata-rata pengumpulan piutang sama dengan 360 hari per 20 kali per sama dengan 18 hari. Analisis ekonomi penjualan tunai dan penjualan kredit. Perusahaan Gajah Duduk di Palimanan semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahun rata-rata sebesar 800 juta. Perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan per 60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut akan dapat meningkatkan penjualan sampai dengan sampai dengan 1.050 juta. Margin kontribusi yang diperoleh sekitar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya modal sebesar 16%? Manfaat benefit. Tambahan keuntungan karena tambahan penjualan sama dengan 15% kali 1.050.000 kurang 800 juta sama dengan 30.500.000. Pengorbanan atau cost. Berputaran piutang sama dengan 360 banding 60 hari sama dengan 175 juta. Dan yang diperlukan untuk membiayai investasi dalam piutang sebesar 85% kali 175 juta sama dengan 148.750.000. Biaya modal yang akan ditanggung karena memiliki piutang sama dengan 16% kali 148.750.000 sama dengan 23.800.000. Manfaat bersih atau net benefit sama dengan 13.700.000. Kesimpulannya, kebijaksanaan penjualan kredit adalah layak dijalankan karena benefit lebih besar dari cost. Ada tambahan benefit sebesar 13.700.000. Sekian dari saya. Terima kasih.